Gua talentnya Meli sama kayak Oza gitu. Sama gue masuknya barengan sama Oza sama Bang Viko Fariza, barengan kita. Cuma menurut gua, gitu ketawa. Ya bro, orangnya udah tenang bro, jangan bro. Gua tuh barengan. Cuma gue tuh agak sebel sama fans Emily akhir-akhir ini. Seperti yang kita tahu tuh fansnya namanya Umat Lucu. Yang gue sebel banget sama Umat Lucu karena perlakuan mereka ke Oza dan Bang Viko beda sama perlakuan mereka ke gue anjing. Ini buat lo yang nggak tahu, kalau lu nggak percaya perlakuannya kayak apa, waktu di present perlakuannya tuh beda banget. Oza waktu di present nih, welcome Oza Rangkuti, komennya baik-baik tuh, gokil, Oza penguasa Jaksel, respect, dark jokes dong, dark jokes, caks. Ada caksnya bro, ada caksnya, iya kan, ada caksnya tuh. Terus pas Viko, welcome back Bang Viko, respect, dark jokes dong, dark jokes. Jangan narkoba lagi ya. Narkoba lagi. Caks ya, ada caksnya lagi tuh. Ada caksnya tuh. Emang harus di tiap komen. Anjing. Pas gua bang, welcome Aldi aja dong. Yang komen, caks. Caks doang anjing. Caks doang loh. Nggak ada respect-respectnya loh. Selamat datang di Yolis Band. Hari ini gue bersama seorang talent MLI kesayangan Rodman. Aldi Jadong. Halo di. Yang bener tuh Aldi Jadong atau Aldi aja dong? Sebenarnya Aldi aja dong. Cuma gara-gara waktu pertama kali di presentnya Aldi Jadong, penonton taunya Aldi Jadong ya. Aldi Jadong aja. Itu cuma kayak nama iya, aja ya kayak. Jadong nggak ada arti apa. Nggak ada arti aja. Aldi aja dong. Kayak Odi aja lah. Iya, tadinya gara-gara Odi aja lah. Jadi gue pikir Aldi aja dong aja. Aduh, diksi anak-anak stand up tuh selalu menarik ya. Siapa aja yang aneh nih? Aldi aja dong. Odi aja lah. Ada juga yang nama IG-nya kepikiran, oke. Terus ada juga sekarang deh. Habis itu boleh tapi jangan. Boleh tapi aneh-aneh. Ada, gue pernah dengar Erwin Muter. Anak Seledo. Erwin Muter. Terus siapa lagi yang aneh? Aduh, kayak itu aja deh. Banyak sih, cuma gue lupa. Tapi banyak banget anak. Gitulah pokoknya rame. Oke, tadi itu gue nonton stand up lu. Surprisingly itu cukup ringan loh menurut gue ya. Karena gue tuh tiap kali nonton lu off air itu kayak keras banget materinya anak ini. Kayak kita waktu itu stand up di acara MLI kan? Iya, di Bandung. Bukan sebelumnya itu. Oh, di yang ada cokinya waktu Naked. itu. Ada coki sama itu namanya Naked Comedy. Naked Comedy. Kohive Space. Masih inget gue di Kohive Space di Kuningan City. Oh iya, waktu itu Gian buka slot opener terus gue lagi ada di situ, gue ambil, lu ambil juga. Terus dapat merchandise. Iya, dapat buku tulis. Itu sebelum Covid. Iya, itu 2020 bulan Februari kayaknya deh. Itu gue tuh pernah lihat lu main di open mic, tapi lihat lu live tuh ini gue buka sedikit materi lu, boleh nggak? Nggak apa-apa. Lu kan cerita tentang punya bokap yang dan lu tuh seorang mualaf gitu. Iya. Dan itu dari storytelling itu berapa persen yang real? Itu bisa dibilang 97. 97%. Paling yang ada momen-momen nyelenehnya itu sebenarnya enggak. Kayak nggak susah jelasin. Misalnya cerita terus tiba-tiba di apain gitu. Sebenarnya ada yang realnya. Cuma kalau gue pikir kan komik ya, kalau real 100% kayaknya malah orang jadi serem. Jadi gue tambahin kata-kata nyelenehnya. Kata-kata sih kebanyakan kata-kata nyeleneh. Oke. Karena esensinya storytelling tuh kan dalam stand up tuh ya nggak 100% real kan kayak. Tapi kalau lu tuh, gue tuh kadang anjing ini real nggak sih? Ini beneran nggak sih dia sampai bolak-balik gini yang ke Ambon itu? Itu benar kalau yang bener ya? Bolak-balik. Bahkan maksudnya apa nih, dalam artian gue di masuk mualaf terus bolak-balik ke Ambon gitu, itu benar, gue bolak-balik. Itu benar. Terus yang nyokap lu itu juga. Itu bener. Oke. Ini maaf ya banyak yang agak samar-samar karena gue takut spoil materinya Aldi. Ntar lu lihat live aja. Terus tapi lu punya ini gak sih, punya video stand up yang tayang di YouTube 5 menit gitu misalnya? Ada di Comedy Central, ada waktu itu pernah. Ada Waktu itu bulan apa ya?
Ya tahun 2019 deh. Berarti lama banget itu. 2019-an gitu. Itu waktu masih Wah. 2019 sampai 2020 gitu. Pokoknya 2020 masih di internal sekali. 2020 gue stand up di sono. Di studio yang sana. Ketipu sama cewek Tinder. Jadi ceritanya waktu itu gue tuh lagi gabut kan. Gue memutuskan untuk main Tinder. Pas gue lagi main Tinder, gue swipe, tiba-tiba ada cewek satu nih nge-match sama gue. Gue tuh, wah cewek cakep nih. Terus gak berapa lama dia nge-hi gue duluan. Dia bilang, hai. Gue jawab, halo. Terus dia tanya lagi, ada apa bang? Lo kok ada apa bang? Kan lu yang nanya ya, kenapa harus gue yang jawab gitu? Oh yang di sana. Yang tadi tolong disensor, saya masih butuh kerjaan. Karena saya tidak diajak Meli. Tidak apa-apa. Maksud gue, tapi itu materi stand up tuh? Materi stand up. Oh yang pas di Comedy Pas di Central. Comedy Central. Itu materi clean. Materi clean? Iya. Tapi materi yang baru-baru ini yang seputar keluarga itu, kayak kalau orang kan ngomonginnya, oh materi keluarga itu kan, oh bokap gue gini, nyokap gue ini, kayak lu tuh bener-bener unexpected sampai yang ada begini-begininya itu Iya, juga. kalau itu tuh diceritain misalnya. Itu beneran ya? Diceritain sama nenek gue. Dan yang ngomong kayak gitu juga bukan 1-2 orang tetangga. Hampir rata-rata orang tetangga-tetangga gue yang tinggal di sekitar rumah cerita gitu ke gue. Dan lu tumbuh besar dengan kondisi kayak gitu, lu tahu sepahit-pahit kayak gitu tuh copingnya gimana, Di? Maksudnya gue baru tahu. Berdamainya maksudnya? Nah itu karena gue mengenal stand up bang. Oh gitu, Karena kalau nggak ada stand up kayak gue jadi orang gila deh. Kayak ya orang-orang yang kalau lu jalan terus lagi garuk-garuk tanah gitu. Itu kayaknya gue. Itu ada stand up jadi bisa tersalurkan gitu. Untung ada stand up aja. Tapi gue tuh sebenarnya baru tahu ini pas 2019, 2018 pas gue udah di Ambon, di Jakarta. Jadi kan gue dari kecil di Ambon tuh, dari yang umur 3 tahun sampai umur 19 tahun gue di Ambon. Oke. Jadi istilahnya gue nggak tahu kebenaran itulah. Kebenaran gue digitu-gituin, kebenaran kalau ternyata ibu tiri gue selama ini ibu tiri bukan ibu kandung. Kebenaran kalau ternyata bapak gue sebenarnya begini gitu. Gue baru tahu tuh pas udah gede, udah di Jakarta baru tahu semua. Dan tentunya gue udah kenal stand up, jadi wah ini anjing aneh banget nih. Daripada gue mikirin sendiri mending gue ceritain aja. Gitu. Karena gue tuh sebagai orang yang suka nonton stand up, gue tuh kadang kalau nonton komik luar tuh mereka tuh bercandain situasi apapun, tsunami, orang kebakaran apa. Tapi seenggaknya ya udah gitu. Dia ngejok itu, abis itu besoknya gue lupa. Tapi kalau di sini orang tuh cerita personal tentang hidupnya, jadi nggak bisa lepas dari benak gue gitu kayak. Dulu ya. Anjing lu hidup kayak gitu, lu bisa gitu. Iya kok bisa lu kayak gitu. Jadi kok berdamainya itu berkat stand up ya, kayak lu paksain aja dijadiin materi gitu. Iya. Kalau sempat pertama denger mah jujur gue ya anjing kok bisa gini ya. Kayak yang pertama gue denger kalau gue digugurin ya. Ini enggak apa-apa kan ya? Oh iya nggak apa-apa. Gue yang takut, lu nggak apa-apa. Nah, kalau gue pertama gue denger gue digugurin tuh sedih juga kayak anjing segitu unwantednya gitu kayak nggak dipengenin gitu. Kayak ternyata kecelakaan jadi kayak masa sampai segitunya sih lu seenggak sayang itu sama gue, nggak ada perasaan dikit pun. Sampai gue cari tahu pun lu ngeblok gue. Itu gue sampai ada momen di mana yang bener-bener awal-awal gue nangis kalau pas mikir-mikir kayak lagi jalan di motor. Lu pernah gak sih naik motor terus tiba-tiba nangis aja sambil denger lagu sedih kayak gitu. Anjing melo banget. Tapi lama-lama kayak anjing gue kayak orang tolol kalau kayak gini mulu bisa gila, depresi gitu. Jadi mending diketawain aja rame-rame gitu. Jadi duit juga ujung-ujungnya. Iya, lumayan juga kalau bisa jadi duit mah. Bisa jadi duit. Gitu-gitu. Lu nanti akan jadi openernya Pras Teguh ya? Pras Teguh, rencananya. Di spesialnya ibu. Cerita ibu juga. Disuruhnya cerita ibu. Oh iya, lu juga cerita ibu ya? Jadi kayaknya mau gua bongkar semua nih hal-hal yang gue tuh baru tahu kalau ternyata gue tuh bukan anak kandung. Itu pas di Ambon karena dia keceplosan lagi masak. Terus gue kan lagi bantuin, biasa gue tuh di sana tuh ya selayaknya anak tiri lah, disuruh ngapa-ngapain gitu. Lagi kerja tiba-tiba gue langsung nanya aja gue tuh lahir gimana, tapi dia diem sambil goreng terus kayak nggak mau jawab gitu. Terus gue cuma nanya terus bapak gue tuh dulu kayak gimana gitu kan, gue gak kenal kan. Terus dia bilang bapak lu mah kayak gitulah, nggak jelas lah pokoknya lah. Tolong dong ambil bawah. Gitu. Maksudnya kalau bener gue anak lu harusnya lu tahu detail gue lahir kayak gimana kan. Ini dia nggak tahu, dan gue nanya bapak gue nanya ke dia soal bapak gue juga dia nggak tahu. Kayak bodo amat lah biarin gitu. Maksud gue harusnya lu tahu gitu bang. Kayak nggak jelas lah pokoknya jadi ibu tiri. Terus
gue juga merasakan bahwa perlakuan dia ke gue sama ke anak kandung dia, adik tiri gue itu beda banget. Kayak ini kalau gue ceritain kayak sedih dah, kayak gue tuh sesedih kayak dia kalau pulang dari mana-mana yang dibeliin tuh pasti adik gue. Makanan, minuman gitu adik gue dibeliin, gue enggak. Jadinya gue harus nabung untuk membeli sesuatu yang dibeli itu. Ini kayak ratapan anak tiri kok. Beneran. Kayak gini, sesimpel gue pernah gini. Gue pernah. Waktu itu gue masih SMA. Di Ambon tuh bioskop baru ada 2016. Dan itu gue baru SMA, baru ada bioskop. Anak-anak semua ke bioskop lah. Gue harus nabung sekitar 2 minggu untuk bisa nonton bioskop. Itu pun tidak termasuk popcorn ya. Tiket bioskop 45.000. Gue 1 hari dapat uang jajan 5.000. Nonton apa itu? Gue inget banget Deadpool waktu itu. Deadpool. Ya worth it lah ya. Worth it lah, lucu lah. 2016 gue beli tiket. Waktu itu gue 1 hari 5.000. 2.000 naik angkot, 2.000 pergi naik angkot, 2.000 pulang naik angkot, jajan gue 1.000. Aduh. SMA kelas 3 lu jajan 5.000 itu gimana ceritanya tuh? Tapi gue anjing struggle banget hidup gue. Akhirnya gue nabung sampai 45.000. Pas udah nabung Deadpool turun dari bioskop. Gak jadi nonton gue. Anjing. Deadpoolnya gak ada. Gak jadi nonton gue. Jadi gue nabung aja udah. Deadpool gak suka anak yatim. Jadi kayak gitu, kayak perlakuannya beda. Kayak adek gue kalau minta sesuatu langsung dibeliin. Kalau gue enggak, kayak enggak usah lah. Bahkan tadinya gue tuh mau di sekolahin pendeta. Cuma gue gak mau. Makanya gue memutuskan ke Jakarta. Kalau pendeta kan banyak duitnya. Ya tapi banyak itunya juga. Banyak apanya tuh? Aldi Jadong akan jadi opener di special show Pras Teguh, judulnya Ibu, Cerita Ibu. Tapi sebelum itu Aldi juga mau bikin show di Bandung bersama Oza Rangkuti, siapa lagi? Eki Priagung sama Dika Jonathan. Gue nggak tahu belum tahu Dika Jonathan. Eki tuh kayaknya gue pernah lihat yang gondrong bukan sih? Iya, yang ibunya. Astaga, gue tahu lagi materi itu. Iya, diceritakan satu setnya ibunya. Gila. Ya, ini nama show-nya Bajingan. Tanggal 5 Februari sama Oza Rangkuti di Bandung. Ada lagi yang mau dipromot nggak, Di? Kayak itu aja sih. Podcast atau apa nggak ada? Podcast sama Duto gue. Jadi ini nama kontennya Yolis Band. Iya. Gue Yolis Band. selalu nanya list yang personal tentang yang berhubungan dengan tamunya. Oke. Sekarang gue mau minta lu kan sekarang udah bisa nabung, udah dapat kerjaan dan sebagainya. Bisa dong. Iya. Jadi kan udah banyak nonton film, nggak perlu nabung lah, bisa nonton Netflix dan sebagainya kan. Iya. Atau enggak layar XX1 tolong ceritakan 2 atau 3 film tentang keluarga yang lu paling suka. Anjir. Aduh apa ya? Oh ini film pertama kali. Film keluarga dan komedi, gue suka film Step Brothers. Filmnya Will Ferrell sama si ini, ada satu pemain yang dia main di film balap-balapan gitu, pokoknya Will Ferrell. Filmnya Will Ferrell, Step Brothers. Jadi ada 2 saudara tiri gitu, udah tua tapi masih tetap jadi kayak kecil. John siapa gitu, Kriteng juga kan? Iya. Oke. Habis itu film kedua Blind Side. Filmnya Sandra Bullock. Sama yang anak itu ya? Iya, anak yang gede itu. Iya, kulit hitam badan gede itu. Terus satu lagi tentang filmnya ini yang gue suka nonton, apa sih namanya, film tentang Aladdin. Gue suka nonton Aladdin. Film kartun Aladdin. Iya, kartun Aladdin. Kayak dia sendiri di itu terus dia survive gitu sama monyet. Sekarang gue tinggal nyari monyetnya doang nih buat kemana-mana. Duto jadi monyetnya bisa. 3 film itu. Oke, thank you udah hadir di Yolis Band. Sampai jumpa di episode berikutnya. 5 Februari show Bajingan, Oza Rangkuti, Aldi Ajadong, Eki Priagung dan Dick Jonathan. Dadah semuanya.